Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi menyusun kompensasi manajemen yang beranggotakan pertama saya Dini Horia Zairani dengan NIM 113 dan Rika Fitrianisi dengan NIM 092. Pengertian kompensasi. Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Dikutip dari Hizbun 2010. Menurut Mujana 2019, kompensasi adalah bentuk penghargaan atau imbal jasa dari organisasi yang diberikan kepada karyawan karena telah menjalankan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tugas yang diberikan kepadanya atau telah mencapai standar atau target yang ditetapkan. Kompensasi merupakan semua bentuk pengembalian dalam bentuk keuangan jasa yang berkaitan dengan hubungan kerja dan manfaatnya dirasakan nyata oleh karyawan, menurut Wati et al. 2016. Definisi manajemen kompensasi. Menurut Adeon and Elegun 2014, manajemen kompensasi telah menjadi fenomena global yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan organisasi serta tujuan individual karyawan yang digunakan sebagai alat untuk mengontrol keterlibatan karyawan dalam pekerjaan. Manajemen kompensasi merupakan kegiatan perusahaan yang merancang, mengelola, serta mengatur imbal jasa terhadap pekerjaan atau karyawannya yang telah melakukan pekerjaan dan menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya dengan bentuk yang imbalan yang adil, objektif, terbuka, sesuai kontribusi karyawan sehingga menerima kompensasi, yaitu karyawan mendapatkan kepuasan. Dikutip dari Mujana 2019. Tujuan pemberian kompensasi. Pertama, perusahaan saling bersaing di pasar tenaga kerja untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas. Karenanya diperlukan kompensasi yang kompetitif. Dua, kompensasi yang kompetitif akan mampu mempertahankan karyawan yang potensial dan berkualitas dan menghindari pembajakan karyawan. Ketiga, administrasi kompensasi dapat memenuhi keadilan sehingga menjadi harmonisasi hubungan perusahaan dengan karyawan. 4. Kompensasi yang layak, adil akan memperbaiki sikap dan perilaku yang tidak menguntungkan dan memenuhi produktivitas kerja. 5. Program kompensasi yang rasional membantu perusahaan untuk mendapatkan dan mempertahankan sumber daya manusia pada tingkat biaya yang layak. Keadilan dan kelayakan kompensasi. Menurut Suherti 2019, keadilan atau fairness atau equity yang ingin dicapai dalam program kompensasi terdiri dari 3 dimensi, yaitu internal equity, external equity, individual equity. Sedangkan menurut Dassler 2015 menyebutkan bahwa dalam kompensasi harus mengandung 4 keadilan antara lain. Pertama, internal equity merupakan jumlah yang diperoleh yang dipersepsikan sesuai dengan input yang diberikan yang dibandingkan dengan pekerjaan yang sama dalam organisasi atau perusahaan. Kedua, external equity adalah upah yang diterima dipersepsikan sesuai dengan jumlah yang diterima dibandingkan dengan yang diterima dalam pekerjaan yang sejenis di luar organisasi. 3. Individual equity atau keadilan individual adalah imbalan yang diterima secara adil jika dibandingkan dengan imbalan yang diterima orang lain dalam mengerjakan pekerjaan yang sama atau sejenis. 4. Keadilan prosedural adalah keadilan akan proses dan prosedur yang digunakan untuk mengambil keputusan berkaitan dengan alokasi bayaran. Cara menyusun rencana pengelolaan kompensasi. Pertama, menilai strategi. Kedua, melakukan studi pasar. 3. Menetapkan anggaran. 4. Dapatkan umpan balik karyawan. Dan 5. Sertakan hadiah. Rencana insentif jangka pendek. Yang pertama, total bonus. Total bonus adalah jumlah bonus yang diterima karyawan yang dihitung berdasarkan kebijakan perusahaan dan persentase pembagian hasil. Bonus merupakan imbalan tambahan yang diberikan perusahaan kepada karyawan di luar gaji pokok. Yang kedua, carry over.
Carry over adalah hak untuk menggunakan anggaran yang tidak dihabiskan selama waktu yang telah ditentukan. Artinya, perusahaan dapat menggunakan sebagian atau seluruh dari anggaran yang belum dihabiskan dari alokasi tahun sebelumnya. Yang ketiga, kompensasi ditunda. Sistem di mana sebagian atau seluruh kompensasi diberikan secara bertahap, bukan sekaligus. Contohnya, seorang eksekutif mungkin hanya menerima 1/5 bonusnya di tahun yang sama, dan sisanya dibayarkan selama 4 tahun berikutnya. Rencana insentif jangka panjang. Yang pertama ada opsi saham, yaitu suatu opsi saham adalah hak untuk membeli sejumlah lembar saham pada atau setelah tanggal tertentu di masa depan atau tanggal pelaksanaan. Yang kedua ada manfaat motivasional utama, yaitu rencana opsi saham adalah bahwa rencana tersebut mengarahkan energi manajer ke arah kinerja jangka panjang maupun jangka pendek dari perusahaan tersebut. Yang ketiga ada saham phantom. Rencana saham phantom memberikan kepada manajer sejumlah saham untuk tujuan pembukuan saja. Di akhir periode yang telah ditentukan, eksekutif tersebut berhak untuk menerima suatu penghargaan setara dengan apresiasi di nilai pasar dari saham tersebut sejak tanggal penghargaan. Yang keempat ada hak apresiasi saham. Suatu hak apresiasi saham adalah suatu hak untuk menerima pembayaran uang tunai berdasarkan peningkatan dalam nilai saham dari saat pemberian penghargaan sampai suatu tanggal tertentu di masa depan. Yang kelima ada saham kinerja, yaitu suatu rencana saham kinerja memberikan sejumlah tertentu saham ke seorang manajer ketika cita-cita jangka panjang tertentu telah terpenuhi. Yang keenam, unit kerja dalam. Suatu rencana unit kerja, suatu bonus tunai dibayarkan ketika target jangka panjang tertentu lebih tercapai. Jenis insentif. Insentif menurut Wardana 2018 mendefinisikan insentif sebagai imbalan yang langsung diberikan kepada karyawan karena kinerjanya telah melebihi standar atau target kerja yang telah ditentukan. Tingkat batas. Tingkat batas adalah suatu rencana bonus mungkin memiliki tingkat batas atas dan batas bawah. Batas atas adalah tingkat kinerja dengan mana bonus maksimum dicapai. Batas bawah adalah tingkat bawah di mana tidak ada penghargaan bonus yang akan diberikan. Yang ketiga, dasar bonus. Bonus insentif seorang manajer unit bisnis dapat didasarkan hanya pada total laba korporat atau pada laba unit bisnis atau campuran keduanya. Kriteria kinerja. Jika unit bisnis tersebut adalah suatu pusat laba, memiliki kriteria keuangan dapat mencakup margin kontribusi, laba langsung unit bisnis, laba unit bisnis yang dapat dikendalikan, laba sebelum pajak, dan laba bersih. Jika unit tersebut adalah pusat investasi, maka keputusan perlu dibuat 3 area. Yang pertama ada definisi laba, yang kedua definisi investasi, yang ketiga pilihan antara tingkat pengembalian atas investasi dan EVA, Economic Value Added. Teori agensi. Agensi teori merupakan teori yang menjelaskan tentang hubungan kinerja antara agen dan prinsipal. Hubungan keagenan menjelaskan di mana satu atau lebih orang prinsipal menunjukkan orang lain agen untuk melakukan pekerjaan tertentu atas nama prinsipal, yang melibatkan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan tertentu kepada agen menurut Jensen dan McLean tahun 1976. Prinsipal sebagai penyedia dana akan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen untuk menjalankan perusahaan. Prinsipal berharap agen akan menghasilkan pengembalian dari dana yang mereka tanamkan. Di sisi lain, agen wajib mengelola perusahaan didasarkan pada keinginan prinsipal. Sebagai implikasi dari akuntabilitas manajemen kepada pemegang saham, di setiap periode, manajemen akan menyediakan laporan yang memuat informasi perusahaan kepada para pemegang saham. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.